corporate itu dikasih solving problems nggak langsung ngerasa itu that's solving problem. You have to kill yang mati and then fokus di yang growth. Mentor tuh sangat dibutuhkan ya, ya either formal atau non formal. Hi, I'm Italo Gani. I'm Zahra, and you are watching Impact Talk, where we have in-depth conversation about building and growing startups with the people that was there from the start. No fluff, no sparkling stuff. We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests, so that you can grow your startup and build successful company that will last. So, get ready to catch because someone is about to drop some wisdom. This is Impact Talk by Impact2. This podcast is supported by Kominfo, Mitrans, and Panasonic. Balik lagi kalau ngomongin soal B2B gitu ya. You build a product yang two-sided business sekarang. Oke, ada supplier, ada mungkin para orang-orang yang manufaktur yang lagi mencari tier 2, tier 3, tier 4 manufacturers. Mungkin dulu di awal akhirnya B2B, kalian udah pernah dulu consultant. Nyari yang mana dulu sih? Supply side, nguatin supply side, nguatin demand side. Ini menarik karena banyak yang kayak kalau marketplace tuh kuatin dulu supply lu gitu kan. From your experience sampai sekarang mungkin in the future your strategy might change. Tapi sekarang ini gimana menurut lu? Oke, sekarang sebenarnya dari supply side kita in term of numbers kita siapin dulu dari supply side ini. Dari numbers ya dan variant. Tapi dari demand side kita cari yang quality demand. Tapi lu nggak bisa lu cari supply side tanpa lu bantuin demand. Karena ujung-ujungnya udah lu punya kayak supply side ada banyak banget dan habis itu gue nggak dapat order, mereka ujung-ujungnya leave juga gitu, jadi churn. Nah itu yang makanya sekarang sebenarnya struggle kita, we're not really solving this issue yet tapi dari pengalaman kita strateginya ialah tetap kita harus cari as much supplies as possible, tapi satu sisi kita juga cari the most qualified yang paling quality-nya paling bagus lah dari demand side supaya pada saat ketemu sama supply side yang segitu banyak gitu ya, mereka akan match exactly seperti yang mereka butuhkan gitu. Jadi itu sih yang kita cari. Dan di awal ini kan tentunya lu masih mencari mungkin matrix di awal memang you wanna find people that retain gitu ya, stay in the ini dan pakai lagi imagine gitu kan. Jadi quality both sides punya quality ini penting gitu ya. Betul. This is an industry yang gue nggak tahu, probably before this it was very conventional gitu ya. Can you share juga mungkin dulu waktu harus convincing satu supply side and then convincing the demand side, apa sih struggle-nya, di mana letak kesulitannya gitu ya? Oke, ini ada dua struggle yang berbeda ya. Pertama dari supply side, mereka kan selalu cari order ya. Kalau supply side itu mereka cari order, mereka cari order tuh selalu via WhatsApp, via teman-temannya. Dan mereka nggak biasa nyari lewat internet karena mereka nggak punya website dan lain-lain. Referral banget ya, berarti referral banget ya. Kalau lagi ada kerjaan ya ada kerjaan, kalau nggak ada ya nggak ada gitu ya. Dan nah ini pada saat kita ketemu sebenarnya ini udah mereka langsung open sih, mau gitu ya. Nah tapi memang tata cara yang kita ini supply side ya, tata cara lu nanti lu masukin monitoring di sini ya, lu misalnya dari design approval masuk ke machining langsung di online semua ya. Nah itu yang kita harus educate. Onboardingnya itu yang mau kita harus educate lah. Nggak bisa langsung semuanya digital. Kalau dari demand side sebenarnya, demand side ini karena middle large mereka sudah punya sistem. Biasanya mereka yang dragging sih. Mereka yang lu pokoknya cariin aja. Nah pada saat itu kita mau nggak mau kita bantuin mereka on hands. Jadi kita yang masukin dan lain-lain. Nah, begitu ada real time monitoring, biasanya mereka tetap maunya dikirim email aja gitu ya. Nah, satu sisi kita coba ajarin mereka pakai link, akhirnya mereka bisa buka dashboard mereka, mereka bisa lihat ada di sini ya. Ya ujung-ujungnya besok-besok dia ngecek sendiri, tapi ya itu banyak kalau pelajarannya panjang lah prosesnya gitu ya. Jadi ini yang menarik, B2B tuh tends to be hands on katanya gitu. Pegangan tangan antara klien dan si founder ataupun dengan product managers ini kuat banget gitu. What do you think about this? Karena ini berarti you experience this a lot di awal untuk ke demand side. Gimana tuh? Ya. Jadi iya sih kalau ngomong hands on banget. Kita nggak bohong sih. Apalagi demand side itu kita ngomongin yang
middle large yang memang mereka udah punya sistem, mereka ya nggak ada lu juga gue hidup gitu ya. Ya nggak ada lu gue juga bisa dapat cari ya. Tapi nah ini menarik, nggak ada lu, tapi kan berarti mereka ada problem atau enggak pertanyaannya? That's the reason. Kadang-kadang mereka pada saat ketemu kita baru ngerasa oh better ya gitu ya. Dan biasanya kalau di corporate itu dikasih solving problems nggak langsung ngerasa itu that's solving problems, tapi setelah sekian lama begitu kita mulai misalnya menghilang baru mereka ngerasa sesek sama kayak udara lah ya. Kemarin lebih gampang gitu ya gitu. Jadi nah itu yang biasanya, nah ini yang kita lakukan sekarang dengan adanya dashboard yang kita siapkan di real time monitoring, mereka langsung bisa ngeliat easy banget. Jadi kalau biasanya kan mereka harus datang ke sana visit ngecek. Jadi gitu. Quality assurance dilakukan saat visit dulu ya. I mean itu. Umumnya mereka lakukan tuh harus didatengin di manufacturing itu untuk ngecek progresnya sampai mana, quality sampai mana, bener-bener on hands ngelihat fisik, and then ya discussion di lapangan. Nah dengan adanya kita helping mereka tanpa harus nanya, udah punya beberapa dashboard yang bisa mereka lihat prosesnya sampai mana dan real time gitu. Dan along the way mereka menyadari that's the pain point gitu ya sebenarnya. Jadi mereka di awal mereka sadar tapi malas bergerak. Bukan malas lah. Enggak. Gini. Jadi berarti kalau dilihat nih sebenarnya kalian solving the pain points yang tidak terlihat sebelumnya. It's actually terlihat. Cuma tidak mau diakui mungkin. Oke. Menarik. Karena Indonesia market gak cuma di manufacture, mungkin di beberapa industri lainnya juga mengalami this kind mungkin of pain points yang ada. It's very elephant in the room tapi nggak ada yang mau ngomongin gitu sih elephant in the room ini ya. Gitu. Jadi that's the kind of pain points. Interesting. And convincing them that it's a pain point. How is the process with you, and imagine convincing that hey, this is a pain point that we need to solve gitu kan. Pada saat kita ngomongin tadi ya progress manufacturing yang biasanya mereka nanya, hey udah sampai mana, terus nggak dibalas dan lain-lain. Itu mereka know exactly where their problem is, dan mereka selalu solve dengan put more people. Itu solving corporate ialah put more people untuk datang ke sana, put more operational budget gitu ya. Nah dengan adanya kita sebenarnya they don't need to put more because ada sistem yang memang nge-guide this kind of monitoring system, and including juga quality assurance. Jadi permasalahan yang tadi di awal mereka udah sadar betul. Cuma it will come to the next problem, which is familiarity dengan digital. Jadi itu yang the second problem yang memang biasanya mereka tadi datang, sekarang lihat ini memang lebih mudah. Tapi kadang-kadang ya changing the behavior itu memang takes time. Takes time. In your experience, mungkin from your longest client selama atau longest clients ya kalau bahasa kalian. It takes how many month untuk kayak benar-benar mereka bisa adapting that digital ini sampai dari hands on sampai akhirnya mulai bisa kalian lepas tangan, itu berapa lama sih? Kurang lebih 2-3 bulan lah ya. Karena anyway cycle time kita juga untuk pembuatan produk 1-2 bulan sih. Jadi ya memang along the way begitu mereka sudah pakai mulai ngerasa lah benefitnya gitu. Tapi interesting karena kalian coba untuk mempermudah sekali dengan ngasih link, ngasih itu ya. I think itu something yang ya kalau misalnya mungkin SAS di luar akan kayak udahlah lepas aja, tapi di Indonesia that's not the case, right? That's not the case. Lu nggak bisa cuma kasih username password dan gitu, nggak bisa. Iya, karena ini menarik. Italo terakhir ngobrol di podcast season sebelumnya mungkin sama Grady, dan mungkin nggak cuma Grady ya yang punya kasus-kasus kayak gini, mungkin ada Gibran E-Fisheries juga cerita dulu pakai produk gue karena kasihan sama gue gitu kan. Jadi lebih karena kasihan, bukan karena emang mereka terbiasa dengan digitalnya itu ya. Ada nggak sih cerita di mana maksudnya your client mungkin have difficulty sekali untuk adopting the digital, and how do you actually do that ya? Gitu ya. Banyak sih. Jadi ya beberapa partner kita juga mereka kan yang biasanya dari sisi manajerial ke atas gue suka nih. Nih gitu ya. Tapi di bawah operasional karena biasa pakai pen and paper, ya mereka maunya nyatetnya pakai pen and paper lagi gitu kan. Nah, ujung-ujungnya mereka rolling berapa kali. Jadi dan rolling kita udah kasih video tutorial segala macam gitu ya. Mereka nggak ini akhirnya udah deh Chen, panggil orang lu deh training lagi deh gitu ya. Nah, itu yang mau nggak mau kita lakukan. Training gitu loh. Oke. Jadi memang nih menariknya emang B2B gitu ya di Indonesia tuh
it takes time, tapi mungkin akan achieve lah ya, one day bisa achieve untuk understanding the digital ways of doing things gitu ya. Oke, moving forward sedikit ke learning di learning gini, hal-hal yang banyak diiterate oleh Imagine pastinya tentunya banyak. Tadi awalnya B2C ke B2B, and then in the B2B itself lu akhirnya membuka banyak hal baru kayak financing. Habis itu lu buka juga tadi ya resource ya untuk ngasih resource juga untuk ke para demand supply side. Mau tahu dong learningnya, kenapa sih akhirnya lu sampai, kalau kan banyak yang bilang mungkin nggak fokus lu Chan buka banyak banget, tapi itu kan datang dari problem pasti gue yakin. Betul. Kalau kita ini sebenarnya gue bilangnya ini Imagine as a manufacturing ecosystem ya, tadi gue bilang digital ecosystem buat manufacturing. Jadi memang first place-nya ialah mereka butuh kerjaan, mereka butuh panggung untuk cari project, untuk mendapatkan vendor, itu the first place. Karena susah banget, manufacturing itu highly fragmented. Nah, setelah panggungnya itu sudah ada dan kita ngobrol kan sama mereka, ya kebanyakan partner kita mereka bilangnya, Mas, lu jangan cariin gue kerjaan doang gitu ya, gue butuh dana juga nih, karena kan TOP di manufacturing bisa ya 30 hari, 60 hari, sedangkan kita butuh modal buat beli ini. Nah, dan itu gak cuma satu, akhirnya kita lakukan survei berkali-kali, mendengar hal yang sama, and then kita tahu fintech juga kan lagi boom dan mereka juga butuh untuk mengeluarkan dananya mereka. Nah, mau nggak mau ya, bukan nggak mau sih, akhirnya kita mencoba untuk membantu, and it works. It means ya banyak sih yang apply gitu ya. Dan akhirnya ya udah jadilah tuh project financing di Imagine. Jadi awalnya you try manually dulu ya mungkin ya pasti ya. Oke. And then it works apparently. Jadi kalian benar-benar buka gitu ya project financing ya. To come to that decision, waktu itu berapa orang sih, mungkin berapa supplier sih yang sampai kayak, Chan gue butuh nih project financing. I wanna know the realnya. Kira-kira mungkin 75-80% butuh. Wah, ya. That's how you know that's a problem ya. That's how we know. Karena kalau lo ngomong ke bengkel bubut gitu ya, lo pinggirin jalan, Mas, project banyak nggak? Banyak Mbak, gitu ya. Ada nggak? Berapa banyak yang diambil? Ya aku cuma ambil 30% Mbak misalnya. Oh segitunya ya? Kenapa cuma lu ngambil 30%? Ya gue modalnya cuma segini, gue nggak berani ambil gede-gede, nggak ada modal, gitu. Jadi, nah itu yang membuat sebenarnya si IKM ini nggak scale gitu ya, karena mereka ke bank udah pasti susah, ya. Terus mereka ke bank atau mereka ke tempat yang lain juga mereka ragu-ragu. Jadi that's how we come gitu ya. That's how we came to be there solving problems juga gitu. I see. Terus lo kan tadi ada financing, and then you wanna sekarang lagi eksperimen lah bisa dibilang untuk ngasih supplies juga itu gitu kan. Itu juga ada problem pasti dong untuk come up to there gitu kan. Nah, another problem ialah tentang raw material. Banyak kan raw material itu sekarang ini sudah di-lock oleh perusahaan besar, otomotif gitu. Mereka udah pokoknya jenis material SPHC bla 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 gitu ya, itu udah punya mereka, susah tuh kita cari yang sama. Nah, sedangkan yang kecil-kecil kan perlu juga dapat kerjaan kan dari mereka juga, tapi harganya berbeda. Itu satu. Yang kedua, mostly mereka bayarnya cash, karena supplier gede nggak percaya nih sama perusahaan kecil ini, yang bengkel bubut, ya lu mau ambil cash gitu. Jadi, nah biasanya dan itu biasanya kualitinya kurang bagus. Nah, kita ngobrol hal yang sama. Nah, makanya kita mau solve juga, kita bantuin mereka karena kita juga punya network di sana juga kebetulan. Mau nggak yang recehan ini gue yang kumpulin deh gitu ya. Interesting. Gitu, yang receh-receh ini gue yang kumpulin, tapi lu support kita juga. Jadi that's how we solve this raw materials. Dan juga selain itu, ini salah satu kunci buat kita retention. Supaya mereka sticky lah sama kita. I think solving the problem gini, cara untuk yang gue learn ya, product market fit is actually just solve the problem of what the problem they have gitu ya. Karena tadi bener, gue punya masalah ini nih Chen. Akhirnya begitu udah, apalagi B2B bisa deket dengan si supplier side maupun demand side, mereka akan langsung ngomong, ceritakan, dua punya masalah ini, dan kemampuan lu untuk solving that problems tuh yang bikin mereka kayak retention rate bisa naik apa segala gitu ya. Jadi gak vanity numbers tapi emang real solving the problems. Benar. Sebenarnya kayak kalau gue tahu kunci gue belum in the growth stage lah ya. Tapi one of yang gue learn dari teman-teman yang sudah cukup growth stage, later stage itu,
kunci dari startupnya itulah mereka bisa adapt well. Ya nggak sih? Mereka adaptif banget kayak agile lah bahasanya, agile agile, adaptif, iterate gitu ya. Kalau mereka makanya dari tadinya lu perusahaan A, B, C yang lu tahu tadinya kayaknya dia perusahaan ini deh. Kok sekarang jadi ini ya? Ya karena mereka finding ya kebetulan banyak teman-teman gue juga main di situ dan gue belajar dari mereka. Wow. Dan itu yang kita pelajari juga sih. Balik sebenarnya ini gue jadi pin balik ke awal banget. You come from the consultancy side of manufacturing. Agility. Gimana lu experience di awal? Kaget gak sih? You do have any kind of surprises yang mungkin people can relate on this sih gue pinginnya. Agility in term of iterate and pivot itu sebenarnya berat banget buat kita. Karena kita nggak culture-nya beda ya. Di manufacturing ialah lu di situ aja and then lu harus make it sempurna sampai cycle time lebih bagus. Nah, begitu kita bikin A, bikin B, bikin C, ya even the team juga siap nggak siap gitu ya. Tapi this is what we have to do gitu ya. You have to kill yang mati and then fokus di yang growth gitu ya. Jadi dan adaptif. Kalau gue bilangnya adaptif sama agility itu sama lah ya. Jadi mau nggak mau lah kita harus bisa kayak gitu. Otherwise kita ini sekarang kita dari Imagine itu dari sisi kompetitor belum ada ya. But you never know. Right? Wah, we never know. Tapi gue lihat ada beberapa yang sudah mulai. Nah itu yang gue sebenarnya happy. Kenapa gue happy? Karena it means people are aware that actually manufacturing is quite a big numbers yang belum di tapping. Ini masih blue oceans ya. Jadi pada saat orang udah muncul ada perahu-perahu lain yang mulai muncul, gue happy karena it means I'm going the right direction gitu. Yeah. That means that this industry biasanya kan semakin banyak player akan semakin jadinya lebih cepat juga untuk agility-nya, grow-nya karena mulai ada kayak orang-orang mulai build products and then you start to adapt more and faster gitu ya. Exactly. Interesting. Oke. Ini gue terakhir sih lebih ke arah tadi kita kan udah balik lagi ke arah founders not coming from startup side gitu ya. Pasti banyak juga builders yang gue yakin atau orang-orang yang belum jadi builders wanna be a builder, wanna be a startup builder, but they are I don't think I fit the culture gitu kan. Do you have some words for that kind of mungkin our yang nonton juga? To be in a early stage startup menurut gue it's the toughest day lah ya. Kalau gue bilang manufacturing consultant it's sleepless night gitu ya, sama. Tadinya gue pikir tidak. Iya. Tadi lu pikir kayak gue bikin jadi produk, ini jadinya lebih mudah gitu ya. Enggak, lu pikir pasti gini, automation pasti bikin gue lebih tidurnya cukup gitu, enggak ya? Ternyata tidak. There are a lot of things yang gue learn and then lu harus learn banyak banget. Jadi nggak bisa dari background manufacturing, doing startup in manufacturing, even the manufacturing things kadang-kadang harus di put it aside, nggak bisa ngikutin egonya. And then kalau ngomongin apa ya, tadi yang gue bilang sleepless night itu it's very sangat benar sih, karena kayak gue sama Stefanus sama Jocelyn kita discuss itu, kita lihat balik ke belakang gitu ya, banyak banget yang kita harus korbankan juga. Jadi tapi di luar semua itu kita harus tahu visinya sih. Kalau kita punya visi ialah how to help people untuk create produk lokal ya, dan juga gampang untuk connecting to the manufacturing world yang selama ini susah. Nah, selama ini dianggap susah. Nah, kita stick to the visi, be bold with the visions, tapi be flexible with the way gitu ya. Iya, jadi taktik kesananya flexible ya. Nah, itu yang sebenarnya ya as a founders harus punya that kind of modal, terlepas modal duit sambil jalan lah ya. Tapi visinya harus bold, itu yang kadang-kadang suka lupa karena tengah jalan ketemu banyak masalah. Should I giving up gitu ya. Ya, jadi ya tapi pada saat kita ingat lagi why we started this, itu yang membuat kita, and then kita lihat kita udah sampai sini ya, itu yang membuat kita keep on going gitu sih. Ya, interesting ya. Menarik sih memang karena tadi yang I think the word on like visinya udah tahu mau kemana in the future, tapi memang the way on going there is something yang lu bisa selalu agility-nya ada di sana. Betul ya. Oke, menarik. Mungkin itu gitu ya dari gue hari ini mau ngobrol sama Mas Chandy. Terakhir mungkin ada satu pertanyaan tambahan. From startup, you're not coming from the startup world and then you go to the startup world. Advisors from the startup world itu sesuatu hal yang jadi penting nggak? Karena ini gue pengen praktikal aja buat teman-teman. Apakah bener nggak sih kalau lu bukan dari startup, lu harus punya banyak advisors
mungkin nggak formal advisor tapi orang-orang yang dari dunia startup yang nge-guide lu building Imagine, lu Jocelyn dan Stefanus. Kalau gua maksudnya kalau gua aware that earlier akan lebih baik. Kalau lu punya kenalan yang memang deket gitu ya, yang memang punya experience yang tahu, akan jauh lebih baik. Karena mentor tuh sangat dibutuhkan ya. Ya either formal atau non formal akan membuat lu untuk bisa keep on going. Karena it's a lonely world. It's a lonely world. Aduh, pas gitu persis kemarin gue waktu itu syuting sama si siapa ya, Melvin Justika, dia bilang kayak it's a very lonely world. Exactly. Dan kalau ketemu sama orang-orang yang memang sudah melewati itu yang membuat kita punya another strength sebenarnya. Ya kebetulan gue juga dibantu sama salah satu apa ya? Sorry nih builders, kita ada kebetulan ada pesan-pesan dari teman-teman di luar. Oke. Ya, kebetulan gue dibantu sama salah satu produk dari Gojek, lalu ada juga kalian juga dari Impact tuh juga bantu untuk coaching dan ya beberapa teman, kebetulan punya teman high school friends yang juga sudah cukup growth later stage gitu ya. Jadi ya kita belajar dari sana lah. Gitu. Jadi kalau udah punya yang dekat ya kalau bisa sih ya udahlah, kita tebal-tebelin muka lah, tanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Kadang-kadang mereka kan sibuk ya. Gue yakin teman-teman yang startup yang lain pun bukannya mereka mau nyuekin lu, tapi karena gue tahu mereka juga sibuk. Dan kita sebagai yang butuh ya tebelin muka aja, nanya, bro gimana? Sis gimana? Gue ada ini kind of problems nih. Even one simple solution itu menurut gue itu means a lot sih. Sometimes kita mentok gitu ya, oke. Gitu. Interesting. Jadi memang the need of having at least people to talk to because it's a very lonely world ya. Oke. Ya, I think gue pingin sum up dengan very interesting talk hari ini. Yang gue dapat mungkin lebih ke arah satu gitu ya. Kalau lu bukan dari startup world, mungkin it's actually pasti belajarnya banyak banget. Going to startup, adaptingnya, tapi yang penting adaptability ya sebenarnya. Being agile juga as a founder, belajar kayak this is a very different world gitu ya. Dan yang very interesting tadi gue banyak cerita-cerita soal akuisisi di B2B ini nih yang mungkin juga lu masih berusaha mencari cracking up kan. Tapi kan hal-hal yang lu pelajarin ini hopefully untuk orang-orang di industri lain atau mungkin industri-industri yang berkaitan dengan manufaktur atau yang deketan yang mirip ya, bisa juga learn dari ngobrol kita hari ini. So thank you banget Mas Cendi for your time ya. Gue udah main ke kantornya, seru banget gitu ya. Ini hopefully nanti bisa di syuting ya. Boleh. Seru nih. Thank you so much for the time. Salam juga buat Stefanus sama Jocelyn ya. Oke. Thank you builders for watching. Please keep subscribing dan juga follow juga semua kanal sosial media kita, ada di impacttalk.io di Instagram, dan juga subscribe dan comment and like this video as well. Thank you. Dadah. See you. Hi guys, don't forget to follow us on our social media and stay tuned for our upcoming practical knowledge videos only at Impact Talk.